Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdhani dengan NIM C01230993, kelas manajemen C angkatan 2023. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen Ibu Ulan Ayu Andiani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Baik, langsung saja. Penjelasan pertama adalah manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan merupakan studi mendalam tentang prinsip dan praktik keuangan yang melampaui konsep dasar manajemen keuangan. Fokusnya adalah pada penerapan teori keuangan dalam pengambilan keputusan strategis yang kompleks, terutama dalam konteks perusahaan yang besar dan multinasional. Tujuan manajemen keuangan lanjutan ini dapat memaksimumkan nilai perusahaan yang diukur dari harga saham perusahaan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah sejarah perkembangan manajemen keuangan. Pada awal abad ke-20, manajemen keuangan muncul sebagai bidang ilmu yang terpisah. Fokus utamanya adalah pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan perusahaan, seperti merger, akuisisi, dan pendanaan. Pada masa ini, manajemen keuangan lebih menekankan pada aspek hukum yang muncul pada perusahaan. Tahun 1940 sampai 1950, periode ini ditandai dengan peningkatan minat masyarakat terhadap manajemen keuangan. Nah, analisis keuangan mulai berkembang dengan fokus pada perencanaan dan pengendalian keuangan. Pada tahun ini, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat luas. Selanjutnya, pada tahun 1960 sampai 1970, manajemen keuangan mengalami pembaharuan, terutama dalam pengelolaan utang dan modal sendiri. Teori-teori keuangan modern mulai muncul seperti teori portofolio dan model penetapan harga aset modal, atau biasa disebut CAPM. Pada tahun ini, ilmu manajemen keuangan mengalami suatu pembaharuan pada sisi hutang dan modal sendiri yang berada di sisi kanan. Pada tahun 1980, lingkup analisis manajemen keuangan semakin luas, mencakup inflasi, deregulasi keuangan, dan pasar keuangan internasional. Penggunaan komputer dalam analisis keuangan semakin meningkat. Pada tahun ini, analisis manajemen keuangan meluas, meliputi inflasi dan efeknya terhadap suku bunga, deregulasi lembaga keuangan. Peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan keputusan keuangan, makin pentingnya pasar keuangan internasional. Nah, selanjutnya pada tahun 190-an sampai sekarang, manajemen keuangan internasional menjadi semakin penting seiring dengan globalisasi ekonomi. Fokus pada penciptaan nilai pemegang saham semakin kuat. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam manajemen keuangan modern. Pada era ini, ruang lingkupnya semakin luas hingga manajemen keuangan internasional. Bahasan selanjutnya adalah perkembangan teori keuangan. Ada beberapa perkembangan teori keuangan. Yang pertama adalah teori pasar modal efisien. Teori ini menyatakan bahwa harga aset keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia. Ada 3 bentuk efisiensi pasar, yaitu lemah, semi kuat, dan kuat. Teori ini memiliki implikasi besar terhadap strategi investasi. Nah, yang kedua, teori struktur modal atau capital structure teori. Teori ini membahas bagaimana perusahaan membiayai operasinya melalui kombinasi utang dan ekuitas. Teori Modigliani-Miller adalah landasan teori ini yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Perkembangan selanjutnya memasukkan faktor-faktor seperti pajak, biaya kebangkrutan, dan biaya keagenan. Selanjutnya adalah teori dividen. Teori ini berkaitan dengan kebijakan dividen perusahaan dan dampaknya terhadap nilai perusahaannya. Teori Modigliani-Miller juga relevan di sini dengan pandangan bahwa dalam kondisi tertentu kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, faktor-faktor seperti preferensi investor terhadap dividen atau capital gain dan informasi yang terkandung dalam biaya dividen menjadi pembahasan penting. Kemudian yang keempat, teori diskonto aliran kas.
Teori ini menyatakan bahwa nilai suatu aset adalah nilai sekarang dan aliran kas masa depan yang akan didiskontokan. Metode DCF banyak digunakan dalam penilaian bisnis dan proyek investasi. Selanjutnya teori kelima yaitu teori agen. Teori ini membahas hubungan antara prinsip pemilik dan agen atau manajer dan potensi konflik kepentingan di antara mereka. Konsep biaya keagenan menjadi penting dalam memahami bagaimana perusahaan mengelola hubungan ini. Selanjutnya teori informasi asimetris. Teori ini mengakui bahwa manajer seringkali memiliki informasi yang lebih baik daripada investor. Informasi asimetris dapat mempengaruhi keputusan keuangan dan harga aset. Selanjutnya, teori portofolio. Teori ini membahas bagaimana investor dapat membangun portofolio yang optimal dengan menyeimbangkan risiko dan pengembalian. Konsep diversifikasi dan efisien frontier adalah inti dari teori ini. William Sharpe dengan mengembangkan teori keseimbangan yang menghubungkan antara risiko dan hasil return yang dengan capital asset pricing model atau biasa disebut dengan CAPM. Terakhir, teori opsi. Nah, teori opsi ini membahas penilaian dan penggunaan opsi keuangan. Model Black-Scholes adalah model terkenal untuk penilaian opsi. Opsi memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dengan harga tertentu. Ada 3 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama adalah investment education dan yang kedua financial education dan yang ketiga asset management education. Kemudian risk and return. Nah, return ini adalah pengembalian hasil suatu investasi saham yang telah terjadi pada periode waktu yang lalu. Sedangkan risk adalah penyimpangan hasil return yang diperoleh dari rencana hasil return yang diharapkan. Pengukuran return dan risiko sekuritas. Pengukuran return individual adalah proses menghitung dan menganalisis keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari investasi dari satu sekuritas atau aset tunggal selama periode waktu tertentu. Pengukuran ini penting bagi investor untuk mengevaluasi kinerja investasi mereka dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Pengukuran risiko individual artinya risiko yang diperhitungkan adalah penyimpangan return realisasi dengan return yang diharapkan atas saham secara individu yang ditujukan oleh besarnya standar deviasi atau varian saham yang bersangkutan. Selanjutnya adalah pengukuran return portofolio. Pengukuran return portofolio adalah proses menghitung dan menganalisis kinerja investasi dari sekumpulan aset seperti saham, obligasi, dan pada reksadana. Periode waktu tertentu tujuannya adalah untuk menilai kinerja keseluruhan portofolio dan membandingkannya dengan tolak ukur atau portofolio lain. Selanjutnya, pengukuran risiko portofolio. Pengukuran risiko portofolio adalah proses kuantitatif untuk menilai potensi atau kerugian ketidakpastian yang terkait dengan investasi dalam kumpulan aset. Risiko portofolio tidak hanya mempertimbangkan risiko masing-masing aset, tetapi juga bagaimana aset-aset tersebut berinteraksi satu sama lain. Tujuan utama adalah untuk memahami dan mengelola risiko keseluruhan portofolio. Hasil selanjutnya adalah saham. Nah, pengertian saham adalah bukti kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Ini menunjukkan bahwa seorang pemilik memiliki hak atas sebagian dari aset dan laba perusahaan, serta hak suara dalam rapat untuk memegang saham atau biasa disebut RUPS. Jenis-jenis saham ada 2, yaitu saham biasa dan saham preferen. Nah, saham biasa adalah merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkannya. Ini berbentuk perseroan terbatas. Apabila saham biasa tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas melalui bursa efek, berarti perusahaan yang mengeluarkannya sudah go publik dan saham tersebut sudah terdaftar di bursa efek. Selanjutnya yaitu saham preferen.
Nah, saham preferen adalah merupakan surat penyertaan kepemilikan saham yang mempunyai preferensi keistimewaan tertentu dibanding saham biasa. Keistimewaan tersebut antara lain mengenai pembayaran dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi atau dibubarkan. Biasanya, saham preferen memberi hak kepada pemiliknya untuk memperoleh pembayaran dividen yang tetap sebesar persentase tertentu tiap tahun. Jika pembayaran tersebut berlangsung selamanya, maka saham preferen tersebut tidak mempunyai batas umur atau perpetuity. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah obligasi. Nah, pengertian obligasi ini merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut berarti mempunyai hutang kepada pihak pembelinya. Sebaliknya, pihak yang membeli obligasi tersebut adalah disebut sebagai investor. Dalam hal ini bertindak sebagai kreditur bagi pihak yang mengeluarkannya. Nah, istilah-istilah yang ada pada obligasi yaitu yang pertama adalah maturity date atau tanggal jatuh tempo obligasi. Yang kedua, call provision atau provisi yang harus dibayar oleh pemegang obligasi apabila yang bersangkutan memiliki obligasi tersebut tidak sampai jatuh temponya. Kemudian coupon interest rates, tingkat bunga yang dikenakan pada obligasi. Selanjutnya yield to maturity, pendapatan atau return yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yield to call, tingkat penghasilan atau return yang diharapkan dapat diperoleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki tidak sampai jatuh tempo. Selanjutnya itu discount bond, diskon atau potongan nilai obligasi jika suatu obligasi dijual di bawah harga nominal atau per value. Kemudian premium bond, kelebihan nilai obligasi karena harga obligasi yang dijual di atas harga nominalnya. Selanjutnya adalah reksadana. Ada beberapa bagian dalam reksadana. Yang pertama itu adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksa yang menginvestasikan dana kelolaannya pada instrumen pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, instrumen pasar uang ini umumnya berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang yang biasa disebut SPBU, obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sebagian besar minimal 80% dana kelolaannya pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi atau surat utang. Tujuan utama reksadana ini adalah untuk menghasilkan pendapatan yang stabil. Nah, yang ketiga itu adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sebagian besar dan kelolaannya perusahaan pada saham perusahaan. Yang keempat itu reksadana campuran. Nah, reksadana campuran adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dana kelolaannya pada kombinasi instrumen pasar uang, obligasi, dan saham. Tujuannya reksadana campuran ini adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan modal dan pendapatan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan terakhir yaitu biaya modal. Biaya modal ini adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan. Nah, ada dua jenis biaya modal yaitu biaya modal individual. Biaya modal hutang jangka panjang merupakan hutang jangka panjang waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Nah, biaya modal hutang jangka pendek atau hutang lancar yang merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Ini adalah biaya modal saham preferen. Nah, biaya modal saham preferen ini adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Nah, biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas, atau kadang-kadang disebut biaya modal saham biasa saja, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan
yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Nah, biaya modal ini biasa atau biaya ekuitas dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Nah, selanjutnya adalah biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Telah kita ketahui bersama bahwa perusahaan akan menggunakan modal dari sumber modal asing dan modal sendiri. Oleh karena itu, biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan atau overall cost of capital bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Misalnya, jika kita ingin menentukan proyek investasi yang harus diambil, maka kita dapat menentukannya dengan membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan atau cost of capital dengan tingkat keuntungan yang akan kita peroleh. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.